warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Karna Safitri sebagai moderator dan Nurjati Hulu, yang di atas Mandalahi, Mutiara Sani, dan Riki Wardana Hidogo. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul definisi ukuran pemusatan, distribusi, frekuensi yang akan dibacakan oleh Lutiwati. 3. Jadi kami ada membahas 6 poin. Yang poin pertama definisi ukuran pemusatan, yang kedua sifat atau ciri rata-rata hitung, poin ketiga median, poin keempat modus, poin kelima perbandingan rata-rata, median dan modus, kemudian poin terakhir keenam distribusi frekuensi kuartil, desil dan persentil. Poin pertama, data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak atau data mentah dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang membuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah data. Ciri-ciri penting sejumlah besar data dengan segera dapat diketahui melalui pengelompokan data tersebut ke dalam beberapa kelas. Susunan demikian ini dalam bentuk tabel disebut sebaran frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Distribusi frekuensi memiliki beberapa bagian. Bagian-bagian distribusi frekuensi yaitu pertama, kelas-kelas yang mana kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Kedua, batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua batas kelas, yaitu batas kelas bawah yang terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas dan batas kelas atas yang terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Ketiga, tepi kelas yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tepi kelas, yaitu tepi bawah kelas atau batas kelas bawah sebenarnya dan tepi kelas atas atau batas kelas atas sebenarnya. Keempat, titik tengah kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Kelima, interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Keenam, panjang interval kelas adalah jarak antara tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Ketujuh, frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Selanjutnya akan saya lanjutkan tabel distribusi frekuensi. Mempelajari statistika tak cukup dengan hanya mengumpulkan data. Pengumpulan data barulah awal mula statistika. Jika kita telah memiliki sekumpulan data yang belum tersusun secara teratur, maka kita akan mengalami kesulitan saat akan menganalisis. Agar memudahkan dalam menganalisis data, maka data itu perlu disusun secara teratur dalam bentuk tabel. Jika data itu banyak, maka data dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang biasa disebut kelas, sedangkan banyaknya data dalam setiap kelas disebut frekuensi kelas. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menyajikan data yang sudah dikelompokkan pada tiap-tiap kelas beserta frekuensinya. Agar tabel distribusi frekuensi dapat memberikan informasi yang baik, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama itu jumlah kelas pada tabel distribusi frekuensi sebaiknya jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Yang kedua, menghindari adanya suatu kelas yang tidak memiliki anggota atau frekuensi kelas 0. Yang ketiga, semua data harus dapat termuat dalam tabel distribusi frekuensi itu dan masing-masing kelas tidak boleh memuat data yang telah masuk di kelas lain. Adapun langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi adalah yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, menentukan jumlah kelas yang akan dibuat dalam tabel distribusi frekuensi. Cara untuk menentukan jumlah kelas menurut Strajes tahun 1926 yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. K itu artinya banyaknya kelas, N artinya banyaknya data. Selanjutnya, menentukan interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas satu dengan kelas satu yang lain. Rumus yang digunakan untuk menentukan interval kelas tabel distribusi frekuensi I sama dengan R per K. I itu diartikan interval kelas sama dengan lebar kelas sama dengan panjang kelas.
range sama dengan jangkauan sama dengan selisih data tertinggi dan data terendah. Kait diartikan sebagai banyaknya kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ega. Contohnya tentukan batas atas dan batas bawah. Nilai terkecil tidak harus terletak pada batas bawah kelas pertama. Nilai tertinggi tidak harus terletak pada batas atas kelas terakhir. Contoh nilai ulangan matematika kelas 9 selain berikut. 50, 95, 85, 75, 70, 85, 75, 75, 80, 60, 75, 60, 50, 55, 65, 60, 65, 90, 85, 80, 65, 70, 55, 50, 70, 75. Oke. Urutkan data dari terkecil hingga terbesar. Tentukan banyaknya kelas pada tabel distribusi frekuensi. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K sama dengan 1 tambah 3,3 log 30. Sama dengan 1 tambah 33 dikali 1,47. Sama dengan 1 tambah 4,8754 dibulatkan menjadi 6. Menentukan interval kelas. I sama dengan R per K. R sama dengan 95 per 5 kurang 50 sama dengan 45. I sama dengan 45 per 6 sama dengan 7,5 dibulatkan menjadi 8. 4 jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi bisa dibedakan menjadi tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif dalam bentuk presentasi yang besarnya dapat dihitung sebagai berikut. Fr sama dengan Fi per sigma sama dengan 1 Fi kali 100%. Fr sama dengan frekuensi relatif, Fi sama dengan banyaknya frekuensi. Contohnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara. Nilai 50 kurang Sampai. 50 sampai 57 frekuensinya 5. 58 sampai 65 frekuensinya 7. 66 sampai 73 frekuensinya 5. 74 sampai 81 frekuensinya 8. 82 sampai 89 frekuensinya 3. 90 sampai 97 frekuensinya 2. Jumlahnya 30. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi kumulatif merupakan tabel frekuensi yang berisi frekuensi kumulatif atau frekuensi hasil kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan dengan cara menjumlahkan frekuensi suatu kelas dengan kelas sebelumnya. Ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Contohnya dengan menggunakan tabel satu distribusi frekuensi dapat dibuat menjadi tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. I. Tabel distribusi kumulatif kurang dari. Tabel ini dapat dibentuk dengan menjumlahkan frekuensi dari kelas yang memuat data terkecil hingga kelas yang memuat data terbesar. Dua. Tabel distribusi kumulatif lebih dari. Tabel ini dapat dibentuk dengan menjumlahkan frekuensi dari kelas yang memuat data terbesar Saya matikan hingga aja kelas yang memuat langsung terkecil. terus ya Tabel dong. tersebut lebih dari nilai 50 sampai 57 frekuensinya 5. Frekuensi kumulatif atau TK 30. 58 sampai 65 frekuensinya 7, frekuensi kumulatifnya 25. 66 sampai 73 frekuensinya 5, frekuensi kumulatifnya 18. 74 sampai 81 frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya 13. 82 sampai 89 frekuensinya 3, frekuensi kumulatifnya 5. 90 sampai 97 frekuensinya 2, frekuensi kumulatifnya 2. Jumlahnya 30.
histogram, poligon dan objek. Histogram dan poligon adalah grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Oligraf adalah kasus frekuensi kumulatif. Histogram dan poligon frekuensi. Data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif bisa disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram. Histogram adalah diagram kotak yang lebarnya memperlihatkan interval kelas, sedangkan batas tepi kotak adalah tepi bawah dan tepi atas kelas, serta tinggi kotak menunjukkan frekuensi kelas. Langkah-langkah membuat histogram. 1. Membuat sumbu datar dan sumbu tegak atau sumbu X dan sumbu Y. Menyajikan frekuensi pada tabel menjadi bentuk diagram. Membentuk poligon frekuensi. Oligraf adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang telah dibuat pada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Itu. Ukuran pemusatan data. 1. Rata-rata atau rataan atau disebut dengan min. Rataan adalah wakil dari kumpulan data yang memberikan gambaran tentang data tersebut. Rata-rata dari kumpulan data adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Rata-rata data tunggal. Jika ada data misalnya kali 1, kali 2, kali 3, kali 4 sampai xn adalah data nilai ulangan siswa, maka rata-rata data dihitung sebagai x bar sama dengan sigma n i sama dengan 1 xi per n sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 tambah seterusnya per n. Contoh, hitunglah rata-rata nilai ulangan dari 10 siswa berikut: 76, 58, 70, 90, 52, 78, 80, 76, 70, 50. Jadi rata-rata 10 siswa itu adalah 70. Rumusnya min sama dengan sigma n per i sama dengan 1 xi per n sama dengan di sini dihasilkan angka data urutan berdasarkan urutan datanya data ulangan yang terdiri dari 76 ditambah 58 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 52 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 76 ditambah 70 ditambah 50 per 10 sama dengan 700 per 10 sama dengan 70. Yang kedua, median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang terletak pada tengah suatu data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga tertinggi. Median bisa disebut sebagai rata-rata jika dilihat dari segi kedudukan dalam urutan data. Contoh, hitunglah median dari data berikut. Urutan datanya adalah 6, 3, 8, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 6. Urutkan data terlebih dahulu dari terkecil hingga terbesar. Angka terkecil di sini ada angka 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Jadi nilai tengah dari data tersebut adalah di sini kita cari nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya dapat disimpulkan adalah nilai tengahnya 6. Jika terdapat data yang cukup banyak, mungkin kita akan sedikit kesusahan kalau harus menghitung lemmat. Maka data median bisa dirumuskan menjadi data median data tunggal sama dengan setengah n tambah 1. Yang berikutnya adalah median data kelompok. Median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah dalam kurung 1 per 2n dikurang fk per f kali i. ND sama dengan itu keterangannya adalah median, TB tepi bawah kelas median, N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F sama dengan frekuensi kelas median, I sama dengan interval.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vicky. Selanjutnya itu modus atau M0. Modus adalah data yang paling sering muncul, bisa dikatakan data yang memiliki frekuensi paling banyak. Untuk menghitungnya terlebih dahulu, data itu harus disusun secara urut dari terkecil hingga terbesar. Untuk contohnya, carilah modus dari data yang telah diurutkan berikut. Datanya itu 50, 55, 55, 60, 65, 65, 65, 70, 70, dan 80. Jawabnya, dari data yang telah diurutkan di atas dapat dilihat bahwa nilai yang paling banyak muncul adalah 65, yaitu sebanyak 3 kali, atau frekuensinya sebagai berikut. Atau frekuensinya. Untuk modus data berkelompok, rumusnya yaitu M0 sama dengan TB ditambah D1 per D1 dikurang D2 dikali I, di mana M0 merupakan nilai modus, TB merupakan tepi bawah kelas modus, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, dan I sama dengan interval. Selanjutnya itu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartil dinotasikan dengan notasi Q. Kuartil terdiri dari 3, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Untuk menentukan kuartil pada data tunggal, kita harus mempertimbangkan banyaknya data atau N terlebih dahulu. Perhitungan kuartil tergantung dari kondisi banyaknya data tersebut. Nilai-nilai yang membagi sekumpulan data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil kedua sama dengan median. Untuk menentukan nilai kuartil, caranya adalah susun data menurut urutan nilainya, kemudian tentukan letak kuartilnya dan nilai kuartil berikutnya. Untuk letak kuartil dapat dicari dengan rumus QN atau kuartil sama dengan 1 ditambah N per 4 N dikurang XKB per FI. Untuk contohnya, tentukan dari data 3, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, dan 10. Untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Banyak data dari contoh di atas adalah 11. Kuartil ditentukan dengan nilai sama dengan data ke-1, nilai kedua yaitu data kedua, dan nilai ketiga sama dengan data ketiga. Sehingga nilai pertamanya atau Q1-nya itu 6, kuartil keduanya atau Q2 sama dengan 7, dan kuartil ketiga atau Q3 sama dengan 8. Selanjutnya desil. Desil adalah nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Menurut Wirawan, desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Lambang dari desil itu D. Untuk data tunggal, cara menentukan desil yaitu yang pertama, data diurutkan atau dikelompokkan. Untuk letaknya, data yang ke N sama dengan N ditambah 1, di mana C sama dengan data-datanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Cara berikutnya, jika desil ke C atau DC terletak pada urutan antara K dengan K ditambah 1 dan lambda adalah bagian desimalnya, maka DC dirumuskan dengan DC sama dengan XK ditambah lambda dikali XK ditambah 1 dikurang XK. Tabel distribusi frekuensi tunggal. Untuk caranya, tentukan frekuensi kumulatif, dan yang kedua sama seperti data tunggal. Di mana keterangan tadi C sama dengan datanya itu 1, 2, 3, 4 sampai 9. DC itu desil ke C, N sama dengan banyak data atau sigma F. I sama dengan panjang interval kelas, XK sama dengan data ke K, XK ditambah 1 sama dengan data ke K ditambah 1. LTB sama dengan tepi bawah kelas desil ke C. FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke C. FDC sama dengan frekuensi kelas desil ke C.
Selanjutnya persentil. Persentil adalah nilai yang menggaris kumpulan data urut menjadi 100 bagian yang sama. Ada 99 persentil yaitu P1, P2 sampai P99. Cara menentukan persentil hampir sama dengan cara menentukan kuartil dan desil, yaitu untuk data tunggal diurutkan dulu datanya atau dikelompokkan. Untuk letaknya diurutkan dengan, jika data ke N diurutkan dengan N ditambah 1, di mana C sama dengan data-datanya yaitu 1 sampai 99. Selanjutnya jika persentil ke C atau PC terletak pada urutan antara K dan K ditambah 1 dan lambda adalah bagian desimalnya, maka DC dirumuskan dengan PC sama dengan XK ditambah lambda dikalikan dengan XK ditambah 1 dikurang XK. Untuk tabel distribusi frekuensi tunggal, caranya itu yang pertama, tentukan frekuensi kumulatif, dan cara berikutnya sama seperti data tunggal yang tadi. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi kelompok. Cara yang pertama, tentukan frekuensi kumulatif. Untuk letaknya kelas yang data ke N dengan rumus PC sama dengan UTB ditambah I, dengan keterangan C sama dengan datanya yaitu 1, 2, 3 sampai 99. PC sama dengan persentil ke C, N sama dengan banyak data atau sigma F, I sama dengan panjang interval kelas, XK sama dengan data ke K, XK ditambah 1 sama dengan data ke K ditambah 1, LTB sama dengan tepi bawah kelas persentil ke C, FK sama dengan frekuensi kumulatif kelas persentil ke C, dan FPC sama dengan frekuensi kelas persentil ke C. Untuk contohnya sebagai berikut. Untuk nilai 5, frekuensinya 6, frekuensi kumulatifnya 6, dan datanya yang ke 1 sampai ke 6. Selanjutnya jika nilainya 6, saat nilainya 6, frekuensinya 18 dan frekuensi kumulatifnya 24. Datanya dari yang data ke-7 sampai ke 24. Selanjutnya nilai yang ke-7, frekuensinya 20. Frekuensi kumulatifnya 44, datanya yang ke-25 sampai ke 44. Selanjutnya nilai 8 dengan frekuensi 16 dan frekuensi kumulatifnya 60. Datanya yang ke-45 sampai 60. Selanjutnya 9, frekuensinya itu 12, frekuensi kumulatifnya 72, datanya yang ke-61 sampai 72. Dan yang terakhir nilainya 10, frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya 80, datanya yang ke-73 sampai ke 80. Untuk jumlah datanya itu 80. Yang ditanya, tentukan D3 dan B90 dari data tersebut. Desil ketiga atau D3, data ketiga. D3 sama dengan data ke-24 ditambah data ke-25, yaitu data setelahnya dikurang data ke-24, di mana data ke-24 itu yaitu 6 dan data ke-25 itu 7. Jadi diperoleh D3 sama dengan 6 ditambah 7 kurang 6, sehingga dapat hasilnya D3 sama dengan 6,3. Selanjutnya untuk menentukan persentil ke 90 atau P90. Letak data ke 90 yaitu dirumuskan dengan data ke 72 ditambah data ke 73 dikurang data ke 72, di mana data ke 72 itu yaitu 9 dan data ke 73 itu 10, sehingga diperoleh ke 90 sama dengan 9,9. Sekian hasil presentasi kami. Pada teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, kami membuka 5 pertanyaan.